she knows that I gotta be trusted. She's had love, but the race that I see. She's had love, and she knows that I gotta be trusted. She's had love. Tampilkan bendera Belanda hingga Indonesia, Persib Bandung resmi kontrak Tom Haye. Persib Bandung kembali membuat publik penasaran dengan unggahan terbarunya di Instagram resmi klub pada Selasa, tanggal 25 Agustus tahun 2025. Lewat postingan itu, Maung Bandung memberikan sinyal kuat soal kehadiran pemain baru yang siap dikenalkan untuk kompetisi musim 2025/2026. Tak tanggung-tanggung, pengumuman resmi perekrutan tersebut akan dilakukan melalui siaran TVRI Jawa Barat pada Rabu, tanggal 26 Agustus tahun 2025. Dalam video singkat yang diunggah, terlihat seorang pria duduk di depan televisi. Namun, yang paling menyita perhatian adalah kehadiran 5 bendera negara yang menempel di sisi layar televisi: Belanda, Indonesia, Italia, Australia, dan Denmark. Kelima bendera itu diyakini menjadi petunjuk identitas calon rekrutan anyar. Salah satunya, kode bendera Italia yang kuat dikaitkan dengan sosok Federico Barba. Bek tengah asal Italia itu saat ini berstatus bebas transfer usai terakhir memperkuat FC Sion di Liga Swiss. Nama Federico Barba tentu tidak asing bagi penggemar sepak bola Eropa, karena ia punya rekam jejak panjang di Serie A dan Serie B bersama klub-klub besar seperti AS Roma, Empoli, Chievo Verona, Benevento, Pisa, hingga Como. Kehadiran Barba dinilai cocok untuk menjawab kebutuhan Persib di sektor pertahanan. Terlebih dalam unggahan tersebut juga muncul tulisan berbahasa Italia serta musik khas negeri Pizza sebagai penguat kode, yakni lagu Bella Ciao. Selain Barba, 2 bendera lain yang menempel berdampingan adalah Belanda dan Indonesia. Kombinasi ini menimbulkan spekulasi kuat soal pemain naturalisasi. Nama yang paling sering disebut adalah Tom Haye, gelandang berpaspor Belanda Indonesia yang kini sedang berstatus tanpa klub setelah dilepas Almere City, juga pemain timnas Indonesia. Kebersamaan Tom Haye dengan Almere City resmi berakhir pada tanggal 1 Juli tahun 2025. Selama musim terakhirnya, ia mencatat 30 penampilan dengan torehan 2 assist. Situasi ini membuat peluang Persib untuk memboyongnya terbuka lebar, mengingat sang pemain tengah mencari pelabuhan baru untuk musim depan. Kode bendera ini pun diperkuat dengan munculnya lagu "Tanah Airku" dalam video ini, lagu yang dikumandangkan setelah laga timnas. Isyarat berikutnya mengarah ke bendera Australia. Nama yang ramai dibicarakan adalah Reno Piscopo, winger kiri Melbourne yang kontraknya masih berlaku hingga tanggal 30 Juni tahun 2026. Jika benar-benar mengincarnya, Persib harus menyiapkan opsi membeli sisa kontraknya atau menggunakan skema peminjaman. Musim lalu bersama Melbourne, Piscopo tampil dalam 26 pertandingan dengan torehan 3 gol serta 3 assist. Rumor kepindahannya ke Persib makin panas setelah dirinya kedapatan mengikuti akun Instagram resmi klub. Tak berhenti di situ, ia juga ketahuan memfollow akun agen sepak bola ternama, Gabriel Budi, yang dikenal dekat dengan klub-klub Liga 1, termasuk Persebaya Surabaya. Kehadiran sosok Gabriel Budi diyakini bisa menjadi jembatan negosiasi yang memuluskan transfer Piscopo ke Bandung. Bendera terakhir yang muncul dalam unggahan tersebut adalah Denmark, yang dikaitkan dengan striker Patrick Mortensen. Penyerang berusia 35 tahun itu masih aktif membela Aarhus GF sejak musim 2018/2019. Hingga musim 2024/2025, ia telah mengoleksi 232 penampilan, atau total 18.969 menit, bermain dengan kontribusi 107 gol dan 15 assist.
Meski rekornya impresif, mendatangkan Mortensen jelas bukan perkara mudah. Sang bomber masih terikat kontrak di Aarhus hingga tanggal 30 Juni tahun 2026. Persib pun harus menyiapkan dana besar bila ingin menebusnya secara permanen. Alternatif lain yang lebih realistis adalah mencoba mengajukan pinjaman. Dengan bocoran 5 bendera ini, publik semakin dibuat penasaran siapa saja wajah baru yang akan memperkuat Persib Bandung musim depan. Apalagi pengumuman resmi sudah dijadwalkan tayang di layar kaca, membuat supporter menanti dengan antusias siapa saja yang akan menjadi bagian dari skuad Maung Bandung 2025/2026. Pelatih Persib bicara persaingan Super League 2025/2026, naik level, lebih sulit. Sampai pekan ketiga Super League 2025/2026, juara bertahan Persib Bandung tertahan di papan tengah, persisnya posisi 7 dengan mengoleksi 4 poin. Persib berjarak 5 poin dengan pemuncak klasemen sementara, Borneo FC Samarinda, yang berhasil menyapu 3 laga awal dengan kemenangan. Semua tim yang menghadapi Persib seperti punya motivasi 2 kali lipat untuk menang. Tim berlomba-lomba untuk menahan Maung Bandung menuju raihan gelar juara Liga yang ketiga secara beruntun. Bagi pelatih Persib, Bojan Hodak, kualitas Liga semakin meningkat dengan kehadiran 7 pemain asing di lapangan, dari total 11 yang bisa didaftarkan. Kondisi tersebut yang membedakan persaingan daripada musim lalu. Bagi Hodak, kualitas kasta tertinggi Liga Indonesia musim ini naik level. Kalian bisa lihat, Liga menjadi lebih bagus tahun ini karena ada 7 pemain asing di lapangan, dan ini lebih banyak dari sebelumnya, kata Hodak. Ini membuat kualitas Liga meningkat, ini akan menjadi lebih sulit dari tahun-tahun sebelumnya, sebutnya, dan setiap tahunnya, setiap tim merekrut pemain asing baru yang lebih baik. Itu kenapa level Liga meningkat, ujar peraih gelar pelatih terbaik Liga 1 dalam 2 musim beruntun ini. Borneo FC Samarinda, Arema FC, dan Persija Jakarta sudah tancap gas sejak pekan pertama. Ketiga tim itu sama-sama belum terkalahkan. Namun, bagaimanapun tim juara baru akan ditentukan bulan Mei tahun depan. Persib juga tidak akan diam saja dan berusaha keras untuk mempertahankan gelar. Mengenai Persija, lihat, mereka menunjukkan banyak hal yang bagus dan berada di puncak performa. Tapi kita akan lihat siapa yang menjadi juara di bulan Mei. Bukan sekarang, jelas Hodak. Tekad Persib masih sama, yakni menjadi juara untuk ketiga kali secara beruntun. Dalam 20 tahun terakhir, Bojan Hodak mengamati bahwa tak ada satupun tim yang bisa juara back-to-back di Indonesia, kecuali Bali United, musim 2019 dan 2021/2022. Itu pun kompetisi sempat terjeda lantaran musim 2020 yang dibatalkan akibat wabah COVID-19. Saya juga katakan sesuatu kepada kalian. Liga Indonesia dalam sekitar 20 tahun terakhir jarang ada tim yang bisa menjadi juara 2 tahun beruntun, tuturnya. Tahun ini semua tim ingin menjegal Persib agar tak juara 3 kali beruntun. Hal tersebut jadi tantangan besar bagi Hodak yang baru saja merombak tim habis-habisan. Jadi saya rasa di tahun ini kecuali supporter Persib dan sponsor Persib, tidak ada yang ingin kami menjadi nomor 1 lagi. Kami sekarang sendirian, ujar Hodak. Tentunya sponsor juga ingin Liga menjadi lebih menarik dan ingin ada juara baru. Jadi bagi saya, ini menjadi lebih sulit dari sebelumnya dan kami akan berjuang, tegasnya. Erick Thohir lempar urusan bentrok supporter usai laga PSIM vs Persib ke I-League. Ketua Umum, Ketum, PSSI Erick Thohir menanggapi pecahnya kericuhan usai laga pekan ketiga Super League 2025/2026 antara PSIM Yogyakarta dan Persib Bandung, Minggu, tanggal 24 Agustus tahun 2025. Menurut Erick, insiden kericuhan yang melibatkan supporter tuan rumah PSIM dengan tim tamu Persib tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab I-League atau PT Liga Indonesia Baru, LIB, selaku operator kompetisi, bukan PSSI.
Tanya ke Liga I-League, kan kami dari PSSI sudah menyerahkan secara penuh tanggung jawab ke I-League dan klub. Dan kami akan monitoring langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Liga, ucap sosok yang akrab disapa Eto'o di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Senin, tanggal 25 Agustus tahun 2025. Eto'o menegaskan, sejak awal PSSI telah memberikan peringatan keras dan berkomitmen agar kompetisi ke depan berjalan lebih baik. Ia menambahkan, tujuan utama adalah menyelamatkan sepak bola Indonesia sekaligus memastikan para supporter bisa pulang ke rumah dengan selamat. Nah, jadi I-League harus bertanggung jawab, klub-klub harus bertanggung jawab, dan ini sudah berkali-kali kami ingatkan. Bahkan kami sudah punya komite supporter yang terus coba kerjasama, ucapnya lagi. Menurut Eto'o, I-League harus memiliki kebijakan yang tegas dan konsisten, sesuai dengan kesepakatan yang telah dibicarakan bersama PSSI. Ia menegaskan peringatan keras sebenarnya sudah diberikan sejak awal, termasuk dari FIFA. Bahkan dari FIFA sudah warning. Cuman ya itu yang kita bilang, makanya kita keras dan saya akan intervensi I-League, percaya saya, ucapnya. Ya kalau saya udah keras, saya keras seperti PSSI mengintervensi Liga ketika VAR Liga 1 Liga 2 berhasil, kita juga intervensi perwasitan dan terbukti perwasitan membaik ya, tetapi kalau operasionalnya Liga harus bertanggung jawab gitu, katanya lagi. Asal tahu saja, laga PSIM kontra Persib yang digelar di Stadion Sultan Agung, Bantul, berakhir dengan hasil seri 1-1. Adapun kerusuhan dimaafkan pecah di area parkir bus Ngabean, Jalan Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Minggu, tanggal 24 Agustus tahun 2025, malam hingga Senin, tanggal 25 Agustus tahun 2025, dini hari. Akibat insiden tersebut, satu unit bus yang diduga ditumpangi bobotoh mengalami kerusakan parah, akibat lemparan batu dan bentrokan. Belasan supporter dari Persib Bandung juga dilaporkan mengalami luka-luka. Frustrasi, lini depan mandul jadi sorotan Bojan Hodak. Persib Bandung harus menerima hasil imbang setelah ditahan 1-1 oleh PSIM Yogyakarta dalam pertandingan pekan ketiga Super League 2025/2026 yang berlangsung di Stadion Sultan Agung, Bantul, pada hari Minggu, tanggal 24 Agustus tahun 2025. Sebenarnya, Maung Bandung memiliki peluang besar untuk meraih kemenangan jika mereka bisa memanfaatkan dua kesempatan penalti yang didapat. Namun, kedua kesempatan berharga itu malahan terbuang sia-sia. William Barros gagal menjalankan tugas penalti pada menit ke-70. Sementara Mark Klok juga tidak berhasil mengoptimalkan peluang yang sama di akhir pertandingan. Kegagalan ini membuat Persib kehilangan 2 poin tambahan yang seharusnya bisa mereka ambil. Pelatih Persib, Bojan Hodak, melihat bahwa mental bermain para pemainnya sudah jauh lebih baik dibandingkan musim sebelumnya. Ia menilai, timnya tidak mudah menyerah saat tertinggal dan terus berjuang sampai akhirnya berhasil mencetak gol penyama. Meskipun demikian, Hodak tetap mengkritik lini depan timnya yang dinilai belum cukup efektif. Kami menciptakan banyak peluang, tetapi penyelesaian akhir kami masih kurang memuaskan, kata Hodak dalam konferensi pers setelah pertandingan. 2 penalti gagal, saya tidak tahu harus berkata apa. Dalam satu pertandingan, kami mendapat kesempatan emas, tetapi semuanya terbuang begitu saja. Meski merasa kecewa dengan performa lini serang, Hodak memberikan penghargaan untuk sektor pertahanan Persib. Ia berpendapat bahwa lini belakang bermain cukup solid, sehingga PSIM kesulitan menembus pertahanan dan menciptakan peluang dari permainan terbuka. Dalam aspek bertahan, kami bermain cukup baik. PSIM hampir tidak memiliki peluang berarti selain dari penalti, tegasnya. Hodak berharap bahwa kegagalan ini bisa menjadi pelajaran berharga agar para pemain lebih tenang dan lebih tajam dalam memanfaatkan peluang di pertandingan mendatang. Bojan Hodak dan start tak mengesankan. Keraguan mulai menyeruak di hati bobotoh. Hari-hari selepas pertandingan Persib menjadi hari-hari yang melelahkan.
4 poin dari 3 pertandingan tak hanya mengecewakan, tapi membuat frustrasi. Bukan hanya karena tak bisa menang atas 2 tim promosi, Persijap dan PSIM, tapi karena cara bermain yang juga bikin emosi. Permainan Maung Bandung bikin gigit jari, bukan karena tegang, tapi karena kita tak tahu harus berharap dari sisi mana. Yang diharapkan nyala, malah redup, yang ditunggu menyatu, justru belum bertemu. Perlahan, keresahan mulai mengusik di setiap hal-hal yang baik. Komentar mengeras, pertanyaan dilempar, kapan kita benar-benar memulai musim dengan percaya diri? Apakah racikan Hodak masih relevan untuk saat ini? Sebelum mengambil kesimpulan, ada satu hal yang bisa menjadi harapan. Jika kita menoleh ke belakang, ini bukan pertama kalinya, bahkan bukan kedua. Start lambat dengan hasil 3 pertandingan yang kurang meyakinkan adalah pola yang konsisten dalam perjalanan Bojan Hodak di Indonesia. 3 musim, 3 kali pula Hodak memulai dengan langkah yang belum mantap, membuat tim yang dilatihnya diragukan para pundit untuk bisa jadi juara. Tapi justru dari sanalah mungkin ada sesuatu yang sedang terbentuk, pelan, tapi mengarah, sehingga penilaian-penilaian dini kita, penilaian semua orang, bisa menjadi salah. Musim 2023/24 menjadi kisah pembuktian pertama. Setelah pekan keempat, Persib tidak hanya bangkit, mereka melaju 14 laga tanpa kekalahan, dan hasilnya, juara Liga 1 2023/2024. Musim berikutnya, 2024/25, meski awalnya juga tak langsung nyaman di papan atas klasemen, Hodak bisa memimpin Persib dengan 18 pertandingan tak terkalahkan dan pada akhirnya, mengangkat trofi untuk musim kedua berturut-turut, 2 musim, 2 gelar. Bukan dengan start gemilang, tapi dengan konsistensi yang dibangun dari fondasi kuat, yang juga awalnya tidak langsung mengilap. Sebagai pelatih yang meledak-meledak di pinggir lapangan, membuat guncangan di awal musim, sepertinya memang bukan karakter Bojan. Ia adalah peracik yang dengan sabar hendak menciptakan letupan yang menggelegar di saat yang tepat. Perlu dipahami juga bahwa musim ini jauh lebih rumit. Status Persib bukan sekadar sebagai tim yang ingin bangkit, tapi sebagai pemegang mahkota 2 musim beruntun. Persib adalah juara bertahan, bukan sekali, tapi 2 kali. Kini, perjalanan menuju sesuatu yang belum pernah diraih klub manapun di era Liga 1 dimulai. Misi menjadi tim pertama yang meraih gelar juara 3 kali berturut-turut. 2 musim, 2 gelar, bukan dengan start gemilang, tapi dengan konsistensi yang dibangun dari fondasi kuat, yang juga awalnya tidak langsung mengilap. Sebagai pelatih yang meledak-meledak di pinggir lapangan, membuat guncangan di awal musim, sepertinya memang bukan karakter Bojan. Ia adalah peracik yang dengan sabar hendak menciptakan letupan yang menggelegar di saat yang tepat. Perlu dipahami juga bahwa musim ini jauh lebih rumit. Status Persib bukan sekadar sebagai tim yang ingin bangkit, tapi sebagai pemegang mahkota 2 musim beruntun. Persib adalah juara bertahan, bukan sekali, tapi 2 kali. Kini, perjalanan menuju sesuatu yang belum pernah diraih klub manapun di era Liga 1 dimulai. Misi menjadi tim pertama yang meraih gelar juara 3 kali berturut-turut. Setiap laga adalah tantangan besar. Setiap pertandingan adalah benteng dengan prajurit-prajurit yang ingin menjatuhkan sang raja. Semua klub akan berusaha sekuat tenaga menghentikan catatan bersejarah itu tercipta. Tekanan itu pun semakin kompleks. Karena musim ini Persib adalah tim yang 80% lebih diisi oleh wajah-wajah baru. Artinya, Hodak tidak hanya mengawal misi penciptaan sejarah, melainkan juga sedang membentuk ulang identitas tim dari nol. Tapi kita tahu, tekanan di Bandung lebih berat dari kota manapun di Indonesia. Bobotoh tak pernah kompromi soal ambisi, maka kritik pun mengalir deras, bahkan sejak pekan-pekan pertama. Itu sah, tidak apa-apa. Itu bagian dari cinta, tapi mari kita juga ingat sesuatu. Saat ini mungkin belum waktunya kita tersenyum bangga di klasemen. Karena jika pola ini benar berulang, kita tahu, Bojan Hodak bukan pelatih yang mencuri perhatian di 3 pekan pertama,
tapi mencuri poin demi poin di tengah badai. Dan tinggal satu hal yang perlu dijaga bersama. Kesabaran bukan berarti menyerah, tapi keyakinan bahwa hal baik sedang dibangun. Meski belum terlihat, Liga adalah maraton, bukan sprint pendek 100 meter. Dan meski 3 langkah pertama Persib belum mengguncang, jalan panjang masih terbentang. Masih ada waktu, masih ada ruang, masih ada harapan bagi Persib, khususnya Bojan Hodak, untuk membawa Maung Bandung kembali berada di jalur yang benar. Tentu, sebelum semuanya sudah benar-benar terlambat. Diimbangi PSIM, Bojan Hodak kritik pemain asing Persib belum menunjukkan kemampuannya. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengkritik kinerja lini depan timnya setelah diimbangi PSIM Yogyakarta 1-1 dalam pertandingan pekan ketiga Super League 2025/2026 di Stadion Sultan Agung, Minggu, 24/8. Persib yang berupaya bangkit setelah kalah 1-2 dari Persijap Jepara pada laga sebelumnya langsung menyerang PSIM sejak menit awal, akan tetapi serangan-serangan Persib, termasuk dari Sadil Ramdhani mengalami kebuntuan. Dalam laga itu, Persib memiliki peluang menang lewat penalti William Barros dan Mark Klok, namun kedua pemain gagal dalam menjalankan tugasnya. Melihat Maung Bandung gagal menang dalam 2 laga beruntun, Bojan Hodak frustrasi. Pelatih asal Kroasia ini mengkritik kinerja lini depan timnya. "Kami membuat peluang, tapi saya belum puas dengan penyelesaian akhir tim kami," kata Hodak dikutip dari situs resmi klub. Kejutan diberikan tuan rumah PSIM dengan unggul 1-0 lebih dulu pada menit ke-62 melalui penalti Z Valente. Persib sebenarnya memiliki kans langsung menyamakan kedudukan setelah diberikan penalti pada menit ke-68 usai Reva Adi dianggap handball. Akan tetapi, tendangan kaki kanan William masih melayang di atas gawang Cahya pada menit ke-70. Pada penghujung laga, Klok jadi eksekutor penalti Persib. Kali ini tembakan Klok di blok Cahya. Bojan Hodak heran dengan pemainnya yang gagal mencetak gol dari titik penalti. "Saya tidak bisa bilang apa-apa. Dalam satu pertandingan, kami dapat peluang penalti namun keduanya gagal," ucap Hodak. Kendati mengkritik lini depan, Bojan Hodak tidak menyembunyikan apresiasi untuk lini belakang Pangeran Biru dalam laga tersebut. "Dari permainan secara bertahan kami bagus, kecuali ada peluang dari mereka. PSIM bisa cetak gol dari penalti," tutur Hodak. Alasan pelatih Persib tunjuk William Barros dan Mark Klok jadi algojo penalti. Persib Bandung gagal memaksimalkan 2 hadiah penalti untuk mencetak gol saat berlaga menghadapi PSIM Yogyakarta. Hasil PSIM vs Persib Bandung berakhir dengan skor 1-1 pada Minggu, tanggal 24 Agustus tahun 2025, di Stadion Sultan Agung, Bantul, pada pekan ketiga Super League 2025/2026. Persib tertinggal lebih dulu lewat tendangan penalti Z Valente menit 64. Selang 7 menit, wasit Axel Febrian Sinaga memberikan hadiah penalti untuk Persib Bandung usai Reva Adi menyentuh bola dengan tangannya. Namun, eksekusi William Barros pada menit ke-71 gagal. Tendangannya melambung di atas mistar gawang Cahya Supriyadi. Drama terjadi pada masa tambahan waktu. Persib sukses menyamakan skor lewat sundulan Patricio Matricardi pada menit ke-90+6. Tak sampai di situ, wasit Axel kembali menunjuk titik putih usai Frans Putros dijatuhkan Reva Adi di kotak terlarang. Namun, eksekusi Mark Klok pada menit ke-90+17 juga gagal. Tendangan rendahnya ke arah tengah justru mampu dihalau kaki Cahya Supriyadi yang sejatinya sudah melangkah ke kanan. Pelatih Persib, Bojan Hodak, memaparkan alasan mengapa menunjuk William Barros sebagai algojo pertama, disusul Mark Klok sebagai eksekutor kedua dari titik putih. "Saya hanya bisa katakan, Barros tidak pernah gagal penalti di latihan dalam 2 bulan terakhir," kata Hodak, dan Mark Klok musim lalu adalah algojo kami juga, jadi dalam 2 tahun terakhir saya rasa dia juga tidak pernah gagal. Itu saja, jelas Hodak memberi alasan.
Pelatih asal Kroasia itu menerangkan bahwa kondisi menendang penalti saat latihan dan kala pertandingan itu berbeda. Apalagi, saat memasuki menit-menit krusial, terkadang suasana juga jadi tidak bersahabat, seperti yang dirasakan Klopp kala diganggu fokusnya beberapa kali oleh pemain PSIM jelang menendang. Masuk ke pertandingan itu berbeda. Ketika sudah mulai lelah, memasuki menit 90, suasana yang tidak bersahabat di sekitar pemain, kadang dari sisi mental membuat penendang melakukan kesalahan, tutur Hodak. Setelah dua penendang penalti utama itu menemui kegagalan, Hodak akan melihat perkembangan situasinya ke depan. Kami akan coba dan semuanya itu tergantung situasinya soal penendang penalti. Jadi kita lihat nanti, ujar sang pelatih asal Kroasia tersebut. Bojan Hodak bongkar masalah Persib Bandung. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak komentari hasil imbang lawan PSIM Yogyakarta pada pekan ketiga BRI Super League 2025/2026. Pertandingan Persib vs PSIM di Stadion Sultan Agung Bantul, Minggu, tanggal 24 Agustus tahun 2025, berakhir dengan skor sama kuat 1-1. PSIM unggul terlebih dahulu melalui gol Ze Valente pada menit ke-64. Persib sejatinya punya kans untuk menang jika mampu memanfaatkan dua hadiah penalti yang mereka dapat. Namun, dua hukuman penalti untuk PSIM gagal dikonversi menjadi gol oleh William Barros menit 70, dan Mark Klok di penghujung pertandingan. Selepas pertandingan, Hodak mengaku kecewa dengan penampilan lini depan Persib. Kami membuat peluang, tetapi saya belum puas dengan penyelesaian akhir tim kami, ucap pelatih asal Kroasia itu. Meski begitu, Hodak tetap mengapresiasi mental juang anak asuhnya. Menurutnya, Persib tidak menyerah meski sempat tertinggal, sehingga mampu mencetak gol penyeimbang dan nyaris membalikkan keadaan. Dia juga memberi kredit khusus untuk barisan pertahanan Persib yang dinilai tampil solid. Dari permainan secara bertahan kami bagus, kecuali ada peluang dari mereka. PSIM bisa cetak gol dari penalti, tandasnya. Hasil ini membuat Persib masih berada di papan tengah klasemen Super League, tepatnya peringkat ke-7 dengan koleksi 4 poin, hasil dari sekali menang, sekali seri, dan sekali kalah. Bojan lihat hal positif meski perolehan poin Persib lagi seret. Puasa kemenangan di dua laga terakhir dialami Persib Bandung. Kritikan mulai dirasakan tim asuhan Bojan Hodak karena tren kurang baik ini terjadi saat menghadapi tim promosi. Setelah meraih kemenangan dalam laga pekan perdana kontra Semen Padang, paceklik poin dirasakan Maung Bandung. Di pekan kedua, Mark Klok dan kolega harus takluk di tangan Persijap dengan skor tipis 1-2. Kemudian yang terbaru, hanya 1 poin yang mampu dibawa pulang dari lawatan ke markas PSIM. Catatan kurang baik ini memang harus menjadi alarm bahaya untuk Persib, tapi Bojan Hodak tidak merasa cemas. Menurutnya, secara permainan, pasukannya lebih layak untuk menang. Sayangnya kesempatan dari dua hadiah penalti yang diberikan wasit gagal dimanfaatkan dan membuat skor melawan PSIM berakhir imbang 1-1. Setelah dua penalti gagal, tak ada lagi yang perlu disampaikan. Kami seharusnya bisa menang. Tapi ini sepak bola, ketika gagal memanfaatkan peluang, maka tim tidak bisa menang, ujar Bojan Hodak pada awak media, Minggu, tanggal 24 Agustus tahun 2025. Meski harus puas meraih 1 poin saja, tapi Bojan melihat timnya menunjukkan kemajuan. Sama seperti ketika melawan Persijap di pekan kedua, tim sempat kebobolan lebih dulu dan menyamakan skor di injury time. Bedanya adalah di laga melawan Persijap, tim tuan rumah mampu kembali unggul dan mengunci kemenangan pada menit akhir. Sedangkan di laga melawan PSIM, timnya nyaris mampu membalikkan kedudukan, tetapi penalti di menit akhir gagal dimanfaatkan. Tapi hal bagusnya adalah kami bisa kembali mampu mengejar ketertinggalan, ini hampir sama dengan di pertandingan sebelumnya. Tapi saat itu kami tidak fokus, kata pelatih berusia 54 tahun tersebut. Sekarang kami lebih bagus saat injury time, kami mendapat 1 penalti lagi, tapi gagal. Menurut saya, kami ada perbaikan terutama pada pertahanan.
tapi dari lini penyerangan, masih ada ruang untuk diperbaiki, pungkas dia. Kelemahan Persib Bandung diakui Bojan Hodak, ini lini yang bikin gagal menang lawan PSIM. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengungkap kelemahan timnya saat menghadapi PSIM Yogyakarta hingga gagal meraih kemenangan. Persib Bandung sebelumnya harus menahan kekecewaan lantaran meraih hasil imbang saat melawan PSIM Yogyakarta. Laga pekan ketiga Super League 2025/2026 tersebut digelar di Stadion Sultan Agung, Bantul, Minggu, tanggal 24 Agustus tahun 2025. Dalam laga tersebut, Persib Bandung mendapatkan 2 penalti. Sayangnya keduanya gagal dieksekusi dengan baik, hingga tidak berbuah gol. Menurut Bojan Hodak, timnya sudah bertahan cukup baik melawan serangan dan tekanan PSIM Yogyakarta. Sayangnya, mereka kebobolan lewat penalti Ze Valente. Saya rasa dari pertahanan, kami sudah bermain dengan baik, kecuali penalti. Menurut saya mereka tidak menciptakan peluang lainnya, ujar Bojan Hodak. Bojan Hodak menyebut, PSIM hanya mencetak 1 tendangan dari luar kotak penalti. Bojan Hodak pun mengakui sektor serang mereka belum maksimal dan tak bisa memanfaatkan peluang dengan baik. Ini, menurutnya, jadi masalah dan harus ada evaluasi. Persib Bandung, lanjutnya, harus segera bangkit menghadapi persaingan ketat di klasemen. Dalam penyerangan, kami tidak cukup banyak memiliki peluang. Tentu saja penyelesaian akhir belum berada di kondisi terbaik, ujarnya. Bojan menambahkan, semangat juang Maung Bandung patut mendapatkan apresiasi. Semua pemain benar-benar berjuang hingga akhir dan ingin mengamankan poin. Satu hal yang jadi masalah adalah mereka gagal mencetak gol dan ini yang membuat sulit untuk mendapatkan kemenangan. Tapi kami bisa comeback lagi, kami berjuang, itu artinya kami mempunyai karakter sama seperti musim lalu. Tapi penyelesaian akhir masih belum cukup, ujarnya.